warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farakan Safadila, NIM 34 2018 040 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya tentang pengembangan media interaktif PowerPoint berbasis Android pada materi ekosistem untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak positif dalam proses belajar mengajar. Setiap pengajar dituntut menguasai teknologi agar dapat memberikan media pembelajaran yang menarik dan kreatif bagi peserta didik. Pada masa pandemi COVID ini, pemerintah membuat aturan baru, yakni peserta didik harus melakukan proses pembelajaran di rumah untuk membantu proses pemutusan rantai penularan virus corona. Pembelajaran secara online dilaksanakan agar kegiatan belajar mengajar terus berlangsung. Rumusan masalah. Adakah peningkatan prestasi belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran interaktif PowerPoint berbasis Android? Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui adakah peningkatan prestasi belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran interaktif PowerPoint berbasis Android. Manfaat pengembangan media pembelajaran ini, yang pertama ada manfaat bagi guru, yakni sebagai bahan pilihan untuk menyampaikan materi dengan baik. Yang kedua, sebagai bahan pilihan dalam memperkaya referensi tentang media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan alternatif pencegahan terhadap penyampaian teknologi pada peserta didik. Yang keempat, memberikan alternatif data untuk kajian lanjutan. Manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah adalah sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dengan baik. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, menarik minat belajar bahwa belajar bisa semakin dipermudah. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, menarik minat belajar bahwa belajar bisa semakin dipermudah dengan adanya smartphone. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Kajian pustaka. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan secara efektif. Kemudian ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada dilihat dari sifatnya, dilihat dari kemampuan media. Yang pertama, media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal dan kejadian-kejadian yang secara aktual, secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Yang kedua, media yang mempunyai alat input yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti slide, film, video, dan sebagainya. Dilihat dari cara dan pemakaiannya. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film, slide, dan sebagainya. Jenis alat demikian membutuhkan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan file, slide proyektor untuk memproyeksikan file slide. Tanpa alat dukung proyeksi, tidak akan berfungsi apa-apa. Yang kedua, media yang diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Fungsi media pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi pada media pembelajaran. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batas ruang dan waktu. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar
konkret, dan realistis. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan merangsang anak belajar. Manfaat media pembelajaran yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat membutuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas miliknya sehingga akan lebih dapat dipahami oleh para peserta didik dan menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Bagian B, menjelaskan Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat smartphone berbasis Linux yang di dalamnya mencakup sistem operasi middleware dan aplikasi. Kekurangan dan kelebihan Android. Kekurangan dan kelebihan Android. Kekurangan Android, sebagian besar ponsel Android mempunyai masalah terhadap daya tahan baterai yang buruk. Hal ini disebabkan oleh banyaknya software dan aplikasi yang berjalan pada perangkat atau device. Yang kedua, upgrade Android sangat cepat. Kelebihan dari Android memungkinkan untuk menjalankan beberapa aplikasi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, Android dapat ditemukan di berbagai smartphone yang berasal dari produsen yang berbeda seperti Xiaomi, Samsung, dan Motorola, dan lain-lain. Aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Aplikasi Android sebagai media pembelajaran yang berarti menggunakan sebuah perangkat lunak yang dijalankan dalam sistem operasi berbasis Android sebagai media dalam penyampaian pesan pembelajaran. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 12 Palembang pada tahun ajaran 2020-2021. Rancangan penelitian menggunakan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Eddy. Untuk populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, populasi adalah keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan berbagai masalah penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Dalam penelitian ini, populasi sebanyak 1.250 siswa SMA Negeri 12 Palembang dan menggunakan persesi 5%. Instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran dari berbagai kebutuhan yang digunakan untuk mendefinisikan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, instrumen angket untuk ahli materi dan ahli media. Angket berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang kesesuaian aplikasi media pembelajaran interaktif PowerPoint dengan materi ekosistem sebagai media pembelajaran yang berbasis Android. Instrumen akan digunakan untuk validasi sebelum dilakukan pengujian pada pengguna. Yang ketiga, instrumen angket untuk pengguna. Instrumen angket berupa pertanyaan-pertanyaan yang berisikan kesesuaian aplikasi media pembelajaran dengan materi yang dilihat kaidah media pembelajaran, tata laksana penampilan materi, dan kesesuaian dengan silabus. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan angket. Analisis data. Analisis data kualitatif dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data dari hasil wawancara dan kuesioner.
Analisis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dari data berbagai subjek dan responden sudah terkumpul. Kesimpulan dari penelitian ini, penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah media pembelajaran berbasis Android untuk mata pelajaran biologi kelas 9 yang digunakan